Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelasnya Anda silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, sebelum kita lanjut materi berikut, ini ada angket yang Bunda berikan kepada Ananda. Ananda isi sesuai dengan apa yang benar-benar Ananda rasakan. Misalnya di sini, saya termasuk orang yang rapi dan teratur. Nah, ada di sana opsinya sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, kira-kira diri Ananda seringkah rapi atau kadang-kadang rapi? Di sana kalau seandainya rapi, Ananda centang, ya, sampai habis. Ini untuk mengetahui gaya belajar Ananda bagaimana. Paham? Nah, kalau sudah paham, silakan Ananda isi anketnya terlebih dahulu. Mantap. Untuk materi kita hari ini, itu kita semester 2 ini kelas 7 itu namanya organisasi kehidupan. Ya, organisasi kehidupan. Ya, kita, ya, manusia maupun hewan ataupun tumbuhan itu dimulai dari ini terbentuk. Sampailah dari sel yang kecil sampai terbentuklah organisme seperti anak. Sebelum kita lanjut memulai pelajaran kita, itu kita bikin kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita sebelum kita mulai belajar? Ya, Andra? Disiplin. Ya, ini menjaga kebersihan. Ya, saling menghargai. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak? Sepakat kita? Sepakat? Nah, ini kesepakatan kelas kita ya. Ya, sama-sama. Oke? Baik, kita bisa lanjut untuk materinya. Baik Ananda, untuk materi kita hari ini itu tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan literasi Ananda dapat mendeskripsikan keragaman tingkat sel. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar Ananda bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari sel hewan dan bagian-bagian dari sel tubuh. Baik Ananda, sebelum kita mulai, kita penyegaran dulu lah sedikit. Berdiri, ayo berdiri. Step.
hari ini itu tentang sel, ya. Sebelum kita lanjut, Bunda perlihatkan dulu gambar sel, ya. Jadi organisme itu terbentuk dari sel. Nah, sel tumbuhan dengan sel hewan itu ada beda, ya. Jadi sebelum Ananda mengerjakan di kelompoknya, Ananda lihat ini adalah sel tumbuhan. Dan bagaimana bentuk dari sel hewan? Ini dia, bentuk dari sel hewan. Manusia kemana? Manusia ke sel hewan. Karena kita tergolong kepada hewan. Ya. Ini pembandingnya, nanti Ananda buka bukunya, Ananda duduk di kelompok. Nah, silahkan kerjakan berkelompok. Bisa? Nah, untuk kelompok ini seperti biasa, kelompoknya berempat, Ananda putar balik saja. Ini, kemudian tuh di sana belakang juga Andra dengan Rangga, dan yang ini menjadi satu, ya. Di sana tanpa bersuara, Ananda silahkan angkat kursinya. Bisa dikerjakan? Lanjut. Oke. Nah, kalau sudah, silakan Ananda kerjakan ini LKPD. Buku siswa, ya, buku siswa dari halaman 4 sampai halaman 11, ya nak, ya. Silakan bekerja, tidak bersuara, nanti kita presentasikan di depan. Yang ini, kelompok ini bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak? Bisa, ya? Ini dah. Baik, Ananda, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan ke depan. Kelompok mana yang bisa mempresentasikan? Presentasikan ke depan, kelompok, masing-masing kelompok. Kelompok mana yang mau tampil dulu? Silakan Andra. Yang lain, tolong didengar dan disesuaikan apakah jawaban kita sama atau tidak. Ini kasihnya aja, Andra. 1 bergogi, 2 dinding sel. Selnya sel apa dulu? Sel hewan kan? Ini sel tumbuhan. Ya. Sel tumbuhan. Ananda lihat punya Ananda, ya. 1 bergogi, 2 dinding sel, 3 membran sel, 4 kloroplasma, 5 nukleus. Ya. Untuk sel tumbuhan? Untuk yang sel hewannya, 1 retikulum endoplasma, 2 membran sel, 3 nukleus, 4 sitoplasma, 5 nukleolus atau anak inti sel. Apakah ada yang berbeda? Vine, apa yang berbeda? Silakan Vine sini dulu. Berdiri yang tadi masih di sini juga. Sang tumbuhan 1 bergogi, 2 dinding sel, 3 membara sel, 4 kloroplasma, 5 nukleolus, 6 retikulum endoplasma, 7 nukleolus, 8 mitokondria. Sel hewan 1 retikulum endoplasma, 2 membara sel, 3 nukleolus, 4 sitoplasma, 5 nukleolus, 6 badan Golgi, 7 mitokondria, 8 vakuola, 9 Lisosom. Iya. Bagaimana yang lain? Apakah ada sama dengan Andra atau dengan Vine? Dengan Vine. Oke. Yang bagi yang tidak sama, mohon nanti dilengkapi kembali, ya. Terima kasih Andra dan Vine. Silakan
Coba diperhatikan. Oke, baik. Itu kan, Kak? Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, Reza. Udah? Terima kasih Reza. Baik, Ananda. Itulah perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusinya? Ada? Ya? Kalau tidak ada, berarti Bunda yang tanya. Sekarang kita sudah lihat sel hewan, sel tumbuhan. Sekarang Bunda tanya, jadi yang sel itu apa? Yang sel itu sendiri apa? Ada yang bisa jawab? Rehan? Bisa jawab? Ya, silakan Rehan. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup dan dikelilingi oleh selaput membrane. Sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasme atau matriks dan bentuk-bentuk subselular organel sel yang juga dikelilingi membran. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Baik. Jadi sel itu adalah struktural terkecil dari suatu organisme. Jadi kita itu dimulai dari sel. Nanti setelah ini Ananda akan belajar lagi jaringan. Kumpulan dari beberapa sel itu akan membentuklah suatu jaringan. Sehingga nanti terbentuklah suatu organisme. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Kak Karis? Ya? Ya, kita tunggu Karis. Apa itu sel plastida? Coba yang lain bisa jawab? Ada pertanyaan dari temannya Karis menanyakan apa itu plastida. Ada yang bisa jawab? Revan bisa? Plastida? Baik. Baik. Tadi ada temannya Karis bertanya apa itu plastida. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Chelsea. Plastida adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Plastida adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang lain bagaimana? Ada menambahkan kelompok ini? Tidak? Baik, plastida itulah pembeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, lihat di sini. Ini yang sudah dibuat oleh temannya. Di sini ada memiliki plastida. Ini tempat berlangsungnya fotosintesis. Karena apa? Syarat fotosintesis itu memiliki zat hijau daun. Makanya sel tumbuhan atau tumbuhan itu berwarna hijau daun. Jadi karena dia mempunyai kloroplas, maka plastida ini bisa membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ya, bagus, hebat. Kita kasih aplaus buat Selfie dengan Karisma. Baik Ananda, karena materi kita sudah selesai dan Ananda sudah mengetahui perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan, maka silakan Ananda kerjakan
tugas proyeknya terkelompok membuat model sel hewan. Ya, nanti Ananda mempresentasikan di mana letak yang lisosom, sentrosom, vakuola dan dinding sel itu yang mana. Silakan Ananda bekerja di kelompoknya masing-masing ya. Apa itu? Retikulum endoplasma kasar. Ya, jangan salah letak. Ini apa? Retikulum halus. Nah, gitu. Ya, Lisandra. Iya. Bisa ya? Udah bisa? Oke. Nah, ini bagaimana? Ini sudah? Sudah selesai. Ini mitokondria, nukleus. Iya. Iya, bagus. Ya, bagus, sudah selesai proyeknya ya. Oke, bagus, mantap. Kelompok ini bagaimana? Mana nama-namanya nak? Belum dibuat lagi. Buat dulu ya. Nah, masih ada waktunya. Ayo kita buat nama-namanya. Oke. Simpan bukunya. Tutup saja dulu. Kita adakan kuis. Tutup bukunya. Nah, menghadap ke depan lagi. Nah, menghadap putar saja. Oke. Ini untuk kuis Bunda tanya. Ya. Dari pelajaran yang sudah kita lakukan, Bunda tanya apa itu sel? Sel. Siapa yang bisa jawab? Ya, Revan? Bagian struktural terkecil dari suatu organ. Nah, bagian terkecil dari suatu organ. Bagus, betul. Ya. Kemudian pembeda antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Kemudian yang disebutkan. Ya, Andra? Pembedanya tidak memiliki plastida. Kalau sel hewan tidak memiliki plastida. Kalau sel hewan tidak memiliki plastida, kalau sel hewan? Kalau sel tumbuhan memiliki plastida, kalau sel hewan tidak memiliki plastida. Iya, bagus. Jadi pembedanya pada sel hewan tidak memiliki plastida. Pada sel tumbuhan memiliki Plastida. Oke, terima kasih Ananda. Sudah selesai materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Ananda kembalikan kursinya karena kesepakatan kelas kita tadi adalah menjaga kebersihan. Sudah, duduk yang rapi. Nah, sekarang buat di kertasnya yang apa tadi? Pada kertas 1 lembar atau kertas buku Ananda nanti setelah belajar dengan Bunda hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Ananda? Silahkan tulis. Kita refleksi ya. Mana tahu nanti Bunda terlalu cepat mengajar. Iya, di bukunya saja boleh nanti kita sebutkan ya. Nanti kita kumpul. Ya, di kertas 1 lembarnya saja. Bagaimana perasaan Ananda? Senangkah, sedihkah, atau materinya menyampaikan materi terlalu cepat? Iya. Silakan tulis di sana. Iya, kira-kira bagaimana perasaan Ananda setelah belajar nih hari ini?
Kira-kira bagaimana perasaan Chervi setelah belajar dengan Bunda? Senang. Senang? Iya kak? Atau dekat Bunda nggak bilang senang? Bagaimana perasaannya? Senang. Yang lain? Kanza? Oh iya, sangat menyenangkan mempelajari pelajarannya kata Kanza. Masuk cepat melekatnya kata Kanza. Nanti kalau kasih komentarnya keras-keras kalau ditanya ya nak ya, jangan bisik-bisik ya. Oke, baik, kumpulkan saja. Nanti dikumpulkan. Setelah itu terima kasih kepada Nanda. Sebelum kita tutup, silakan Andra pimpin berdoa. Kita mau pulang. Yuk, kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa buat Ananda yang beragama Muslim. Dan untuk yang beragama non-Muslim, kita saling menghormati sesama pemeluk agama ya. Oke, silakan Ananda keluar. Tidak langsung pulang ya.